pola pikir yang baik ketika kita ingin bekerja adalah kita itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis, tentunya di channel Duru Napis yang membahas tentang seputar pekerjaan. Baik teman-temanku dimanapun Anda berada, pada kesempatan video ini saya akan sharing kepada kita semua, kepada kalian semua tentang pola pikir sebelum bekerja. Hal apa sih yang harus kita persiapkan? Hal apa aja yang harus kita persiapkan? Dan hal-hal apa sih yang harus kita tinggalkan ketika kita ingin bekerja? Mengapa demikian? Dikarenakan pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Pekerjaan itu bukan hal yang remeh. Akan tetapi pekerjaan itu adalah hal yang sangat-sangat detail, yang mana apabila kita salah dan tidak ada persiapan mental dan lain sebagainya, maka kita akan tidak merasa nyaman di dalamnya. Akan tetapi sebelum itu semua, bagi kalian yang baru datang, yang baru mampir ke channel Duru Napis ini, silahkan klik tombol loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengapa kalian harus mengaktifkan tombol loncengnya? Nanti hari-hari kedepannya bakal ada video yang baru. Nah, biar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya seputar pekerjaan ini, apalagi mungkin fresh graduate yang lagi mencari pekerjaan, supaya banyak informasi dan banyak referensi untuk mendapatkan informasi dan untuk menambah wawasan seputar pekerjaan. Selain itu banyak juga motivasi di sini yang akan saya share kepada kalian semua. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke deh, gini aja. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang untuk tombol loncengnya dinyalakan. Dan jelaslah harus subscribe terlebih dahulu. Baik, saya hitung dari sekarang. Dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah subscribe kepada channel ini. Pola pikir seperti apa yang harus kita persiapkan sebelum bekerja? Jadi seperti ini, harus saya paparkan terlebih dahulu. Pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Pekerjaan itu bukan hal yang remeh. Akan tetapi pekerjaan itu banyak yang mencari dan banyak yang berselisih di antara kita semua untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang seperti ini. Pekerjaan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mempunyai pekerjaan. Maksudnya apa? Kita orang yang tidak punya usaha, yang tidak punya pengalaman menjadi bos, maka tentunya kita akan mencari kerja. Lah, dan jelas kita itu ada di bawah naungan orang lain. Maka dari itu kita tidak bisa hidup ataupun kita tidak bisa bekerja dengan seingin kita, dengan kepengen kita gitu. Saya mah kerja pengen yang enak, pengen yang ber-AC, pengen yang ada banyak ceweknya dan lain sebagainya lah gitu. Nah, itu kita tidak bisa memilah kita ingin kerja apa dan bagaimana. Ingin santai itu tidak bisa, dikarenakan kita ada di bawah naungan orang lain. Pekerjaan itu kalau kita mencari biasanya susah untuk didapatkan. Akan tetapi kalau kita tidak ingin kerja, biasanya ada yang mengajak. Betul. Kalau misalkan ada yang mengajak, kitanya yang belum siap, belum niat, belum pengen. Akan tetapi ketika kita sudah waktunya terjun ke dunia pekerjaan, kok sulitnya minta ampun gitu. Dicari ke sana, dicari ke sini, nyari ke saudara, ke temen, informasi banyak, tapi minta ampun sulitnya gitu. Sampai minta ampun gitu. Kenapa ya? Gak tahu, emang sudah takdirnya mungkin seperti itu. Akan tetapi kita semua bisa persiapkan itu semua. Pola pikir kita harus maju. Pola pikir kita harus dibikin dan harus dibuat serapih mungkin. Ketika kita mendapatkan kerja dan terjun ke dunia kerja yang nyata, nanti pola pikir kita dan mindset kita itu sudah terbiasa dengan peraturan. Akan tetapi hal itu semua tidak semudah tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Kalau misalkan kita
tidak terbiasa dengan pola pikir yang baik. Maka dari itu, pola pikir yang baik ketika kita ingin bekerja adalah kita itu harus menata prinsip bangun pagi, prinsip tepat waktu, prinsip tidak keberatan disuruh A, B, C, dan D dan yang lain sebagainya. Soalnya di dunia kerja itu kita itu ibarat berada di telunjuk orang lain. Telunjuk itu ibarat kan gampang itu kan, nyuruh-nyuruh tuh kesana misalkan. Nah, kita itu berada di telunjuk orang lain yang memiliki telunjuk. Ini mungkin bos dan lain sebagainya lah, orang-orang yang mempunyai modal dan lain sebagainya. Kita kalau misalkan baru mencari kerja, kalau misalkan tidak terbiasa berada di telunjuk orang lain, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan ketika bekerja. Kita akan merasa, wah ini mah berat buat saya, ini mah tidak pas buat saya. Akan selalu merasa tidak pas, akan selalu merasa tidak nyaman, dan akan selalu merasa kurang baik bagi kita sendiri. Padahal sebenarnya itu bukan tidak baik ataupun bukan tidak pas bagi kita. Akan tetapi mungkin itu kita belum bisa menata hati dan belum bisa menata pola pikir untuk bekerja. Maka dari itu, sebelum kita terjun ke dunia kerja yang nyata, ke dunia kerja yang asli itu, berada di bawah naungan peraturan orang lain, di bawah naungan SOP perusahaan, maka sangat wajar sekali apabila di perusahaan ataupun di PT dan lain sebagainya itu ada yang namanya training. Training itu adalah sebuah kegiatan, hal yang harus kita tempuh ketika kita ingin melaksanakan kerja. Train gitu ya. Jadi pembelajaran terlebih dahulu, percobaan. Jadi kita itu pantas tidak untuk melaksanakan kerja tersebut. Akan tetapi biasanya training-training tersebut sangat memberikan gambaran ataupun sangat memberikan contoh untuk kita kerja ke depannya seperti apa. Nah, disitulah pada proses training itu kita itu dibentuk pola pikir, dibentuk prinsip hidup, dibentuk kepribadian kita. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak terbiasa membuat pola pikir kita yang baik, kita itu akan tersiksa, akan tidak merasa nyaman, yang akhirnya kita tidak mampu untuk masuk ke perusahaan tersebut. Maka dari itu, pola pikir yang harus kita laksanakan dari sekarang adalah pola pikir yang sederhana saja, tidak usah repot-repot. Dimulai dari kepribadian kita, senyum, sapa, salam kepada orang lain, itu adalah pola pikir ataupun hal yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah terjun, maka pola pikir yang sudah kita punya, kebiasaan baik sudah kita punya, kita akan laksanakan ataupun kita akan terapkan di dunia kerja tersebut, yang akhirnya kita akan merasa nyaman ke depannya. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak biasa sapa kepada orang lain, senyum kepada orang lain, akan datangnya orang baru. Kalau misalkan kita ada orang baru, bagaimana sikap kita itu? Hal apa yang harus kita laksanakan? Hal apa yang harus kita lakukan? Apakah diam saja? Apakah hanya hanya cuma nanya dari mana, teh dari mana misalkan. Dan ini adalah kepribadian kita, dari pola pikir kita yang harus kita buat, yang harus kita desain sedemikian rupa, yang akhirnya ketika kita kerja kita memiliki kualitas yang baik. Mungkin untuk mendesain ataupun untuk membuat pola pikir yang baik itu banyak cara. Akan tetapi salah satunya adalah cobalah dari hal-hal yang kecil, seperti salam, sapa kepada orang lain dan lain sebagainya. Selain itu juga, kalau misalkan kita membiasakan pola pikir kita baik, maka kedepannya akan terbiasa untuk bisa berbuat baik. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik, maka kedepannya ketika ada peraturan yang banyaknya, yang berupa-rupa dari perusahaan, maka kita akan shock dan tidak akan mampu gitu.
Maka dari itu, mulailah berpola pikir yang baik dari sekarang dengan cara-cara kalian sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Mungkin pada video kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini, dan komen apa yang kalian inginkan yang akan saya jelaskan untuk video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Dulun Apis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.